Bayangkan gula darah langsung naik hanya karena pilihan makanan yang salah di pagi atau siang hari. Banyak orang tidak sadar bahwa beberapa sayuran sebenarnya bisa membantu menjaga gula tetap lebih stabil, tetapi justru sering diabaikan. Ada 5 sayuran yang sering muncul dalam kebiasaan orang yang ingin mengontrol gula darah, dan daftar ini mungkin membuat banyak orang terkejut karena semuanya mudah ditemukan di dapur atau pasar. Topik ini penting karena gula darah yang naik turun terus-menerus bisa membuat tubuh terasa tidak nyaman, cepat lapar, dan susah fokus sepanjang hari. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa tubuh tidak memberi sinyal langsung yang terlihat. Terkadang hanya rasa lelah yang tidak jelas, mata berat, atau rasa ingin makan manis berulang yang muncul. Karena itu, memahami pilihan sayuran yang membantu menjaga gula tetap lebih stabil bisa menjadi langkah kecil yang memberi dampak besar sepanjang hari. Di video ini, kita akan membahas 5 sayuran terbaik yang sangat cocok bagi penderita diabetes atau siapapun yang ingin menjaga gula darah tetap seimbang. Informasi ini bukan tentang mukjizat, tetapi tentang memahami bagaimana tubuh bereaksi terhadap makanan dan bagaimana pilihan kecil bisa membawa perubahan nyata. Jika konten seperti ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like agar video seperti ini bisa terus muncul untuk Anda. Sekarang kita mulai dari posisi kelima. Di sini ada brokoli. Sayuran ini dikenal kaya serat dan punya struktur yang membuat pencernaan berlangsung lebih lambat. Serat merupakan komponen penting karena membantu tubuh menyerap karbohidrat dengan tempo yang lebih pelan, sehingga tidak terjadi lonjakan gula yang tiba-tiba. Selain itu, brokoli punya kandungan air cukup tinggi dan karbohidratnya sangat rendah dibandingkan makanan pokok ataupun sayuran bertepung. Hasilnya adalah rasa kenyang yang bertahan tanpa membuat gula darah naik secara drastis. Cara mengonsumsi brokoli juga sangat fleksibel. Bisa dikukus sebentar lalu dicampur dengan sedikit minyak zaitun dan garam, bisa ditumis ringan dengan bawang putih, atau dijadikan pelengkap lauk tanpa tambahan saus manis. Yang perlu diperhatikan adalah menghindari saus penuh gula atau tepung yang justru menghilangkan manfaatnya. Banyak orang merasa lebih tenang setelah makan brokoli karena tidak merasa mengantuk atau menginginkan makanan manis setelahnya. Efek kenyang dari serat di brokoli juga membantu mengurangi rasa lapar yang cepat muncul setelah makan. Bagi banyak orang ini berarti waktu antar makan jadi lebih panjang tanpa dorongan untuk mencari camilan manis. Selain itu, brokoli mudah ditemukan di pasar tradisional maupun supermarket, sehingga tidak perlu langkah khusus untuk menambahkannya dalam menu harian. Dengan segala kelebihannya, brokoli berada di posisi kelima, dan ini baru permulaan, karena sayuran selanjutnya sering menjadi pengganti dari sumber karbohidrat yang biasa muncul dalam makanan sehari-hari, tetapi dengan dampak gula darah yang jauh lebih ringan. Kita lanjut ke posisi keempat, dan di sini mulai terlihat strategi sederhana yang bisa membuat perbedaan nyata sepanjang hari. Sekarang masuk ke peringkat keempat. Di posisi ini ada kembang kol. Banyak orang menganggap kembang kol itu biasa saja, tapi bagi yang ingin menjaga gula darah tetap stabil, ini adalah sayuran yang punya peran kuat. Kembang kol rendah karbohidrat dan punya tekstur yang membuatnya sering dipakai sebagai pengganti makanan yang lebih berat. Ketika dimasak dengan benar, rasanya ringan, tidak manis, dan membantu tubuh bekerja dengan ritme yang lebih pelan. Dalam kehidupan sehari-hari, kembang kol bisa diolah dengan banyak cara. Ada yang mengukus, ada yang menumis dengan sedikit minyak, dan ada juga yang mengolah menjadi nasi kembang kol sebagai pengganti nasi biasa. Ini membantu karena tubuh tidak langsung menerima beban karbohidrat tinggi. Hasilnya adalah rasa kenyang tanpa lonjakan yang cepat. Banyak orang merasa lebih nyaman setelah makan dengan cara seperti ini, terutama di siang hari. Selain itu, kembang kol punya serat yang membantu pencernaan. Serat ini membuat tubuh tidak terburu-buru memproses apa yang masuk. Ini penting untuk siapapun yang ingin menjaga gula darah tetap stabil dari pagi sampai malam. Kembang kol juga bisa digabung dengan daging tanpa lemak,
telur atau sayuran lain. Tidak perlu bumbu manis, karena bumbu sederhana sudah cukup untuk memberi rasa. Hal yang membuat kembang kol mendapat posisi keempat adalah fleksibilitas dan dampaknya pada gula darah. Tidak membuat tubuh kaget, tidak membuat lapar terlalu cepat, dan tidak memberikan sensasi berat setelah makan. Ini membantu dalam pola makan harian yang lebih teratur dan terkendali. Setelah melihat kembang kol di posisi keempat, kita mulai masuk ke wilayah yang lebih kuat lagi. Peringkat ketiga datang dari sayuran yang sering terlihat sederhana, tetapi punya kombinasi nutrisi yang membantu tubuh menjaga gula dalam ritme yang lebih halus. Jika sudah siap, kita lanjut ke posisi ketiga. Masuk ke posisi ketiga. Di sini ada bayam. Sayuran ini sering terlihat sederhana, tapi kandungannya membuat bayam jadi pilihan kuat bagi siapapun yang ingin menjaga gula darah tetap lebih stabil sepanjang hari. Bayam punya serat yang cukup dan hampir tidak punya gula. Itu berarti tubuh tidak akan menerima dorongan karbohidrat cepat yang membuat lonjakan tidak nyaman. Dalam rutinitas harian, bayam mudah ditemui dan mudah diolah. Bisa ditumis sebentar, direbus singkat, atau dicampur dalam sup. Banyak orang juga menambahkan bayam ke dalam telur atau membuat tumisan ringan di pagi atau siang hari. Hasilnya adalah makanan yang ringan, tidak membuat tubuh panas, dan memberikan rasa kenyang yang cukup tanpa beban berlebihan. Selain serat, bayam juga mengandung berbagai mikronutrisi. Hal ini membuat tubuh lebih siap menjalani aktivitas tanpa rasa berat atau lelah cepat. Ketika serat dari bayam masuk ke sistem pencernaan, proses penyerapan karbohidrat bisa berjalan lebih lambat. Ini membantu mengurangi rasa lapar yang datang terlalu cepat dan membuat ritme energi lebih stabil. Bayam juga fleksibel dalam hal porsi. Tidak perlu banyak untuk mendapatkan dampaknya. Beberapa genggam bayam sudah cukup untuk melengkapi makanan utama. Karena rasanya ringan, bayam juga tidak membuat makanan terasa terlalu kuat. Ini membantu dalam pola makan harian yang lebih tenang dan terkontrol, terutama bagi yang sedang mencoba mengurangi makanan manis atau produk tinggi karbohidrat. Alasan bayam berada di posisi ketiga adalah keseimbangan antara serat, mikronutrisi, dan ketiadaan gula. Sayuran ini membantu tubuh bekerja dalam tempo yang halus, tanpa kejutan. Banyak orang baru sadar dampaknya setelah mencoba mengganti sebagian makanan berat dengan porsi sayur yang lebih besar, dan bayam menjadi salah satu pilihan paling praktis untuk itu. Setelah berada di posisi ketiga, sekarang kita mendekati dua pilihan teratas yang memiliki dampak lebih jelas dan lebih kuat dalam rutinitas sehari-hari. Posisi kedua membawa sesuatu yang ringan, penuh air, dan sangat ramah untuk gula darah. Sekarang kita masuk ke posisi kedua. Di sini ada labu siam atau zucchini. Sayuran ini punya ciri yang sangat menarik, sangat ringan, tinggi air, dan karbohidratnya rendah. Itu berarti tubuh tidak menerima beban gula yang besar saat mengonsumsi sayuran ini. Banyak orang memakai zucchini sebagai campuran tumisan, sup, atau bahkan pengganti bahan yang lebih berat. Karena kandungan airnya tinggi, zucchini membantu tubuh merasa kenyang tanpa harus makan terlalu banyak. Dalam kehidupan sehari-hari, ini berguna untuk mengurangi porsi makanan yang tinggi karbohidrat. Zucchini juga punya serat yang cukup untuk membantu pencernaan berjalan dalam tempo yang lebih konsisten, tidak terlalu cepat dan tidak membuat perut terasa penuh berlebihan. Zucchini bisa dimasak dengan cara yang sangat sederhana. Ditumis dengan bawang putih, sedikit minyak, dimasukkan ke dalam sup bening, atau dipanggang ringan. Semua cara ini memberikan rasa yang lembut dan tidak menimbulkan lonjakan gula darah. Bahkan, ketika dimakan dalam porsi yang lumayan, efeknya tetap ringan bagi tubuh. Faktor lain yang membuat zucchini berada di posisi kedua adalah fleksibilitasnya dalam berbagai jenis menu. Bisa menemani lauk berprotein, bisa dijadikan salad dingin, atau bahkan dijadikan topping tambahan untuk mie shirataki yang rendah karbohidrat. Kombinasi ini membantu menjaga asupan karbohidrat tetap terkendali sepanjang hari.
Selain itu, sayuran ini juga tidak memberikan rasa manis yang mengganggu. Bagi banyak orang yang sedang mencoba mengurangi konsumsi gula, rasa netral seperti ini sangat membantu. Tubuh tidak terbiasa dengan rasa manis di pagi atau siang hari, sehingga nafsu untuk mencari makanan manis bisa berkurang. Ini salah satu dampak kecil yang sering dilupakan tetapi berpengaruh dalam jangka panjang. Setelah melihat semua ini, jelas bahwa zucchini hampir bisa berada di posisi pertama. Namun ada satu sayuran lagi yang punya karakter lebih kuat, lebih ringan, dan sangat sering dipakai oleh orang yang ingin menjaga gula darah tetap tenang. Dan itulah yang menempati posisi puncak. Sekarang kita sampai pada posisi pertama, dan sayuran yang mendapat tempat teratas adalah mentimun. Alasan utamanya sederhana, mentimun punya kadar air yang sangat tinggi, karbohidrat yang sangat rendah, dan bisa dimakan dalam berbagai situasi tanpa membuat tubuh menerima beban gula yang besar. Ini membuat mentimun jadi pilihan yang aman dan versatil. Ketika seseorang makan mentimun, sebagian besar yang masuk ke tubuh adalah air dan serat ringan. Ini membantu rasa kenyang datang tanpa tambahan gula atau karbohidrat berlebih. Banyak orang menjadikannya sebagai bagian dari salad, lalapan atau camilan dingin di sore hari. Karena rasanya netral dan segar, mentimun mudah digabungkan dengan protein, minyak zaitun sedikit, atau bumbu sederhana seperti garam mineral dan perasan jeruk nipis. Kelebihan lainnya adalah kemudahan konsumsi. Tidak perlu dimasak, cukup dipotong dan langsung dimakan. Itu membuat mentimun ideal untuk siapapun yang ingin mengurangi makanan manis atau makanan bertepung tanpa merasa rumit. Bahkan ketika dimakan dalam jumlah banyak, efeknya tetap ringan bagi tubuh. Mentimun juga sering membantu mengurangi rasa ingin makan yang muncul tiba-tiba. Saat lapar di antara jam makan, banyak orang langsung mencari biskuit, minuman manis, atau roti lembut. Mengganti camilan tersebut dengan mentimun memberi hidrasi, sedikit serat, dan rasa kenyang sementara tanpa membuat gula naik cepat. Ini membantu tubuh tetap stabil sepanjang hari. Banyak orang yang sedang berusaha menjaga gula tetap terkendali, sering berpikir bahwa harus menghindari semua makanan, tetapi kenyataannya memilih sayuran yang tepat bisa membuat keseharian jauh lebih mudah. Brokoli, kembang kol, bayam, zucchini, dan mentimun bukan hanya sayuran biasa. Mereka adalah kelompok yang rendah karbohidrat, mudah dimasak, nyaman untuk berbagai momen, dan tidak memicu lonjakan gula cepat. Dengan memahami pilihan seperti ini, sarapan, makan siang, hingga camilan sore bisa dibuat lebih aman dan tetap enak. Tidak perlu diet ekstrem atau menu rumit. Cukup menukar beberapa itens harian sayuran yang lebih ringan, dan tubuh mulai merespons de manera mais estapel. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini membantu Anda membuat pilihan yang lebih nyaman dan lebih seimbang dalam kehidupan sehari-hari. Jika menurut Anda bermanfaat, jangan lupa untuk memberi like dan bagikan video ini agar lebih banyak orang tahu sayuran mana yang bisa membantu menjaga gula tetap terkendali. Sampai jumpa di video berikutnya.